Tuhan adalah batinnya manusia, dan manusia adalah wujud kenyataan Tuhan. Jadi Tuhan itu isinya wadah, sedangkan wadahnya adalah manusia. Sebagai makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, manusia hidup tentunya perlu mengerti, perlu memahami, perlu mengetahui, dan mempelajari kesempurnaan dirinya dengan cara apapun dan apapun alasannya. Benarkah demikian? Kenapa dan mengapa manusia hidup sampai disebut sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya? Karena sebab di dalam kedirian manusia hidup ada sifat dan sikap Tuhan. Sedangkan pada makhluk lainnya tidak ada. Inilah yang membedakan antara manusia hidup dengan makhluk-makhluk lainnya. Tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi, bukanlah suatu hal yang aneh jika ada makhluk lain selain manusia hidup bersifat dan bersikap seperti hewan. Tidak seperti Tuhan, karena di dalam dirinya tidak ada sifat dan sikap Tuhan. Kalau ada manusia hidup yang bersifat dan bersikap seperti hewan, itu baru aneh dan tidak lucu, sebab di dalam diri manusia hidup ada sifat dan sikap Tuhan. Inilah yang harus dimengerti, dipahami, dan diketahui, serta dipelajari oleh semua makhluk yang merasa dirinya sebagai manusia hidup. Agar supaya wadah atau wujudnya bisa dan dapat sesuai dengan isinya, yaitu sifat dan sikap Tuhan. Sifat dan sikap Tuhan itu seperti apa dan bagaimana toh Pak Wib? Semua agama dan kepercayaan mengajarkan tentang sifat-sifat dan sikap Tuhan kok. Mustahil jika panjenengan tidak mengetahui. Sementara panjenengan orang yang beragama atau berkepercayaan, kecuali kalau panjenengan tidak beragama atau tidak berkepercayaan. Setelah diketahui dan dipelajari pengertian dan pemahamannya, itu masih belum cukup. Karena setinggi dan sehebat apapun pengertian dan pemahaman serta pengetahuannya tentang Tuhan, jikalau tidak dipraktekkan, tidak ada prakteknya atau prakteknya tidak sesuai, tanpa guna alias sia-sia, bin percuma. Karena tetap saja sama seperti hewan-hewan yang tidak memiliki sifat Tuhan itu. Sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita ini, kalau tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak diketahui, dan tidak dipelajari, serta tidak dipraktekkan, maka kebalikannya yang akan terjadi. Inilah yang saya maksud menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan bukan berarti kita ini Tuhan, melainkan menyetarakan atau menyesuaikan diri dengan yang menjadi isinya, agar supaya terjadi penyesuaian atau keseimbangan atau kesetaraan, bukan gonjang ganjing alias kacau balau. Dan tenang. Sebagai contoh, ada sifat Tuhan wujud di dalam diri kita. Wujud artinya ada, maksudnya tidak dan bukan gaib, melainkan nyata. Kalau di dalam prakteknya tanpa kesadaran mengejar dan menyukai serta mempercayai dan meyakini fikti, khayal, semu, bayang-bayang atau angan-angan, maka Tuhan yang bersifat nyata dan ada di dalam diri kita ini akan berubah menjadi sikap khayal dan semu, tidak nyata dan berada jauh di luar diri, sehingga kita sulit mencarinya dan mengenalinya. Ada sifat Tuhan kidam di dalam diri kita. Kidam artinya terdahulu atau awal atau pertama.
Kalau di dalam prakteknya tanpa kesadaran, ketika pertama kali kita membuka mata setelah bangun dari tidur, yang dipikir, yang dibatin, yang diingat, yang dirasa bukan Tuhan, maka Tuhan yang bersifat awal, pertama, permulaan atau terdahulu ini akan berubah menjadi sikap yang usang dan kuno serta tidak penting. Sehingganya kita tidak tertarik sama sekali pada Tuhan. Selanjutnya ada sifat Tuhan bako di dalam diri kita. Bako artinya kekal atau abadi. Kalau di dalam prakteknya tanpa kesadaran kita mengejar dan menyukai duniawi yang sifatnya hanya sementara atau semu, maka Tuhan yang bersifat kekal abadi di dalam diri ini berubah menjadi fana, artinya binasa, tidak kekal atau tidak abadi. Sehingganya kita akan mengalami sakit, celaka, rusak, hancur, dan mati. Ada sifat Tuhan kudrat, artinya berkuasa di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan irodat, artinya berkehendak di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan ilmun, artinya meliputi di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan hayat, artinya hidup di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan sama, artinya mendengar di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan basar, artinya melihat di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan kalam, artinya berfirman di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan khodirun, artinya menguasai di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan muridan, artinya menghendaki di dalam diri kita. Ada sifat Tuhan aliman, artinya mengetahui di dalam diri kita. Kalau di dalam prakteknya tanpa kesadaran kita menghakimi, menghina, mencela, mengadili, melecehkan, menyalahkan, menghancurkan, menjatuhkan, membunuh, mengadu domba, mengfitnah, syirik, iri, dengki, membuli, mencari-cari kesalahan makhluk lain untuk dipermasalahkan, maka Tuhan yang bersifat kuasa, berkehendak, meliputi, hidup, mendengar, melihat, berfirman, menguasai, menghendaki, mengetahui di dalam diri kita ini akan berubah menjadi sikap lemah, terpaksa, pengecut, sakit, miskin, bodoh, mati, pecundang, kerdil, tuli, buta, dan bisu. Semua dan segala serta seluruh kemahaannya yang ada di dalam diri manusia hidup akan berubah menjadi lemah, tak berguna lagi, tidak berdaya. Laku murni menuju suci adalah praktek menjadi Tuhan suci yang menjadi tujuannya, memurnikan sifat dan sikap, memurnikan pikiran, hati dan syahwat, memurnikan jiwa dan raga, memurnikan lahir dan batin adalah cara dan tekniknya. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya wong edan baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, damai, tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci, Basuki Yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.